nas'alullaha husnal khitami, kita memohon pada Allah akan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yajibu ala kulli mukallafin at-taubatu fawran. Wajib atas tiap-tiap orang mukallaf oleh bertaubat padahal segera, min kulli maksiatin, dari tiap-tiap maksiat, kabiratan kanat aw saghiratan, yaitu dosa besar adalah maksiatnya atau dosa kecil. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang mukmin, agar kamu beruntung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Taubatlah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah pada setiap harinya 100 kali. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, sesudah kita menyelesaikan pembahasan tentang ilmu akidah, ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu dilanjutkan membahas tentang rub'ul ibadat, ilmu fiqih, dari mulai wudu sampailah kita berbicara haji, solat, zakat, puasa dan haji, sampai ziarah ke Rasulullah. Mulai malam hari ini kita akan menutup pembahasan kitab kita dengan mengkaji ilmu akhlak tasawuf. Ilmu akhlak tasawuf itu adalah ilmu yang dengan mengkajinya dapat diketahui seluk-beluk hati, ditinjau daripada akhlak baiknya dan akhlak buruknya. Dan seorang muslim diwajibkan oleh agama untuk menuntut 3 ilmu. Yang pertama ilmu akidah, untuk mendandani tauhid kita kepada Allah. Kedua adalah ilmu ibadah, untuk mendandani ilmu fiqih, untuk mendandani ibadah kita. Yang ketiga ilmu akhlak tasawuf, untuk mendandani hati kita. Langsung saja kata yai kita, yajibu ala kulli mukallafin at-taubatu. Orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, diwajibkan fardu ain untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman yang ngaji ini udah 15 tahun belum? Belum wajib. Jadi kalau udah 15 tahun ke atas, wajiblah kita untuk satu bertaubat. Kenapa bertaubat? Saudara, taubat adalah langkah pertama untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah awwalu maqamis salikin, mula-mula makamnya orang yang mau suluk menuju kepada Allah. Dia harus bertaubat kepada Allah. Mengapa bertaubat? Setidak-tidaknya ada 2 kepentingan yang harus dan menuntut kita untuk bertaubat.
ada dua hal yang sangat urgen buat kita sehingga kita kudu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah li husuli taufiqil ibadah, agar supaya kita diberikan kemampuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus bertaubat? Yang pertama, agar supaya kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah. Perlu diketahui, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu suci, tidak diterima oleh Allah untuk dekat kepadanya kecuali yang suci-suci. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu, pakaian lahir maupun pakaian batin bersihkan kalau pengen dekat dengan Tuhan yang suci. Saudara, kenapa kita penting bertaubat? Agar supaya diberi kemampuan beribadah. Sesungguhnya kesialan dosa itu akan menghalangi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan memberatkan kita dalam berlaku menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa, mana mungkin raja yang suci akan boleh orang yang berlumuran pakaiannya dengan air got bisa dekat dengan raja. Boro dekat dengan raja, mendekati istana raja aja udah diusir oleh pas pampres karena kotor. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Ndak bisa untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bebannya berat ndak bisa jalan di tengah, enggak bisa jalan makin ke tengah. Mobil tronton begitu, truk lihat aja di jalan tol ada petunjuknya, truk harus berada di lajur, harus ada di lajur kiri. Mananya lajur pinggir, di tengah jangan, di tengahnya lagi jangan. Kenapa enggak boleh ke tengah? Tronton, kenapa enggak boleh di tengah? Karena lambat. Kenapa lambat? Kenapa? Bebannya berat. Bebannya berat. Jangan-jangan tronton itu adalah kita, saudara. Kenapa kita enggak bisa bangun malam? Kenapa kita enggak bisa jam 12 melek, apalagi jam 3 enggak bisa untuk melek? Itu pastikan kita teronton, bebannya berat, dosanya. Kata Imam Hasan Basri, idza lam taqwa ala qiyamil laili fa'lam anna dhunubaka qad kabbalatka. Bila anda tidak bisa bangun malam, yakini dosa anda membebani pundak anda. Mainnya di maghrib aja, mainnya. Sebab apa? Sebab bebannya berat. Anda boleh untuk ke tengah,
apatah lagi jam 3 ketengahnya lagi. Sebab orang yang bebannya berat tidak bisa untuk dekat melaju cepat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa. Dari situ kita penting untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa kita harus bertaubat? Li ajli qabulil ibadah, supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Saudara, yang namanya tuan utang tidak akan menerima sedekah. Tuan utang itu akan menolak sedekah. Akan tetapi yang dia minta bayar utang. Sepertilah saya ngutang sama bapak-bapak dan ibu-ibu berapa ya, 10 juta untuk hajatan. 10 juta duitnya kurang buat tenda DP. Lalu saya pinjam sama bapak-bapak ini. Kita bilang kapan bayarnya, katanya. Kita jawab seminggu sesudah hajatan. Sesudah hajatan seminggu kita datang ke rumah bapak-bapak ngasih duit 2.000 perak. Kita bilang saya pengen sedekah sama bapak, sianan saya sama bapak. Kira-kira diterima enggak? Diterima enggak? Emang apa? Emang apa? Hah? Diterima enggak? Hah? Kenapa enggak diterima? Hah? Iya, orang sedekah sama orang yang duitnya lebih. Sedekah mah. Lo orang susah, bayar aja utang tuh, mendingan 2.000 ngangsur utang, berkurang dari 10 juta. Kurang 2.000 daripada lu sedekah. Apaan sedekah utang lu banyak? Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling banyak dikerjakan oleh kita ibadah sunnah, qabliyah, ba'diyah, tahajud, puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid dan seterusnya. Ini namanya ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu sama dengan sedekah sama Tuhan. Sedekah sama Tuhan. Karena enggak diwajibin sama dia. Maka ketika kita puasa Senin, Tuhan marah sama kita. Enggak usah pikirin Senin. Ramadan kemarin tuh lu belum puasa, belum diqadha, bayar dulu tuh. Jangan mikirin sedekah lagi apa. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu kagak gua suruh salat sunat yang disuruh oleh Nabi yang udah beres, yang wajibnya. Lu belum beres, utang Ramadannya beresin dulu utangnya. Bagaimana caranya? Taubat. Gimana taubatnya? Qadhain. Begitu Allah. Maka taubat itu akan mendatangkan diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajiblah kita bertaubat. Jangan sampai kita beralasan bahwa buat apa saya bertaubat, toh pada akhirnya saya berbuat dosa lagi. Ini namanya disebut talbisu iblis, pengkelabuan dari iblis untuk kita lama di nerakanya. Ini adalah ucapan yang tidak benar dalam pandangan agama. Supaya ketahuan, untuk kalimat itu tidak benar, orang yang ngomong kayak begitu bolehlah ikut kita, kerja sama kita.
Apain bawa mobil dari pagi jalan sampai sore, dohor enggak mau berhenti, jam 2 enggak mau berhenti juga. Sampailah dia ngomong, "Pak, enggak mau makan apa? Ini udah jam 2 ini, perut udah keroncong." Kita jawab sebagai majikan, buat apa makan? Toh akhirnya lapar juga, enggak usah makan. Kalau ujung-ujungnya lapar juga, udah tahan aja, seminggu aja. Gimana kira-kira? Modal sudah, modal. Bukan begitu. Bila mana lapar ya makan. Bila mana berbuat dosa lagi, tobat lagi. Berbuat dosa lagi, tobat lagi. Berbuat dosa lagi, tobat lagi. Jangan pernah bosan dari bertaubat selama kita belum bosan daripada dosa. Karena taubat hukumnya wajib. Kata kitab kita, yajibu ala kulli mukallafin at-taubatu. Wajib kepada orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib bertaubat. Dari apa? Min kulli maksiatin, dari segala maksiat, baik dosa kecil maupun dosa besar. Wajiblah untuk kita bertaubat kepada Allah. Kapan? Segera taubatnya. Tidak boleh kita pakai dilama-lama. Menunda-nunda taubat adalah dosa, maka akan double dosanya. Satu, dosa itu sendiri. Dua, menunda-nundanya juga dosa. Wajiblah kita bertaubat. Bagaimana cara kita bertaubatnya? Maka diatur oleh agama, tergantung daripada pelanggaran yang dilakukan. Bila mana dosa itu kaitannya dengan mengerjakan larangan seperti mabuk-mabukan, judi, pokoknya mengerjakan yang dilarang, maka agar supaya taubatnya benar, rukunnya tiga rukunnya harus terpenuhi. Tiga ini tanpa terpenuhi tiga unsur, maka taubatnya bukan taubat menurut agama, tapi menurut dia dan hawa nafsunya. Yang pertama adalah iqla', dia harus berhenti dari dosa yang dia sedang kerjakan, cabut diri. Yang kedua adalah an-nadam, yakni menyesali atas duit yang digunakan buat judi umpamanya, atas duit yang digunakan untuk beli teh botol, cap topi, miring umpamanya. Ini kita harus menyesali itu. Yang ketiga adalah janji untuk tidak melakukan maksiat lagi. Janji di hati. Ini namanya rukun taubat atas pelanggaran mengerjakan yang dilarang. Bahasa gampangnya, kita menyesal, berhenti, dan janji kapok enggak bakalan ngerjain lagi. Bila itu terwujud dalam hati kita, maka taubat kita sah adanya menurut Allah. Meski bulan depan terjebak dosa lagi, itu dosa baru.
Sebab at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat, yang terpenuhi rukunnya daripada dosa, taubat, maka sama seperti bayi baru lahir, kayak orang yang gak ada dosanya lagi. Itu taubat. Bila mana pelanggaran itu adalah meninggalkan perintah, seperti mana puasa, salat, zakat, ini namanya perintah. Maka bagaimana kita taubatnya gara-gara kita enggak sholat seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu? Bagaimana taubatnya kalau kita enggak puasa dulu-dulu begitu? Bagaimana cara taubatnya dengan kita enggak zakat padahal kita termasuk orang yang sudah cukup nisabnya dan haulnya daripada zakat kita umpamanya? Maka agar supaya taubatnya benar dan diterima oleh Allah, maka 4 aturannya, 4 rukunnya. Tanpa 4 ini taubatnya enggak diterima, bukan taubat namanya. Yang pertama adalah an-nadam. Dia menyesali dengan tidak puasa dulu-dulu, padahal badannya segar bugar, tidak ada udzur syar'i. Yang kedua, dia iqla, berhenti daripada perilaku kayak begitu. Yang ketiga, janji di hati tidak akan mengulangi lagi. Dan yang keempat adalah mengqadha, membayar yang ditinggalkannya itu. Berapa yang lalu dia hendak puasa Ramadan umpamanya seminggu, maka wajiblah kita qadha puasa itu seminggu. Bagaimana kita dengan nangis aja? Apakah sudah terhitung taubat? Tidak ada menangis daripada 4 syarat itu. Bagaimana dengan solat sunat taubat? Tidak ada sunat taubat pada 4 syarat itu. Judulnya aja solat sunat taubat. Sunnah dikerjain boleh, enggak dikerjain juga boleh. Dikerjain cuman bagus aja, punya fadilah. Enggak dikerjain enggaklah dosa. Judulnya aja sunnah taubat. Bukan sunnah taubatnya, taubatnya yang diwajibkan oleh agama. Maka kita qadha. Begitu. Kapan kita balik? Umur 15, kelas 3 SMP. Waktu itu gua masih bengal banget tuh ya, enggak puasa. Qadhain sebelum balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Diisi Seninnya enggak usah puasa Senin, qadha aja. Kamisnya enggak usah puasa Kamis, qadha aja. Berapa tuh yang ditinggalin tuh waktu SMP, tapi SMA juga masih bengal juga. Jadi itu begitu. Dari mulai kita balik, mana yang kita tinggalin? Ini namanya disebut taubat. Bagaimana dengan nangis? Tuhan, saya tidak akan lagi meninggalkan puasa. Sama seperti kita nangis di depan PLN, Pak, saya janji dan nanti saya bayar. Nangis, maafin saya, tapi enggak dibayar-bayar. Lunas enggak? Lunas enggak? Jadi enggak pakai nangis tapi kita bayar. Lunas enggak? Jadi bukan dinangisnya taubatnya, dibayarnya. Namanya taubat. Itulah aturan-aturannya di dalam agama. Jadi ada bagian-bagian yang bagaimana. Kemudian bila dosa itu hubungannya bukan dengan Allah, tapi hubungannya dengan manusia,
Seperti manalah contohnya? Seperti kita ngambil barang orang, itu namanya dosa sama manusia. Namanya disebut dosa segitiga, sama Allah juga, sama manusia juga. Kita ngambil apa ya, mangga orang, atau ngambil apa ya, bakwan, disebut organisasinya Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji. Zaman dulu dia SMA, dia makanlah di kantin bakwan 5 ngakunya baru waktu, atau naik metro mini 69 Ciledug Blok M, pura-pura tidur habis itu turun begitu. Itu namanya dosa sama manusia. Bagaimana ini kalau dosanya sama manusia semacam ngambil barang orang? Maka agar supaya taubatnya diterima oleh Allah, 4 persyaratannya. Dia harus menyesali daripada perbuatannya, dia berhenti dari apa yang dia lakukan, dia janji tidak mengulangi lagi, dan keempat, membayar, balikin barang dia, Maka temuin ibu kantin butuh kiem di zaman SMA-nya, bayar tuh, balikin. Kira-kira bakwan berapa dulu dengan duit sekarang, kasih sama dia. Yang penting nyampe aja sama dia duitnya. Begitu. Kalau kita enggak balikin, maka dosa itu belum bisa diterima taubatnya. Biar kita sholat sunat taubat 1000 rakaat setiap malam, tidak bakalan lunas bila belum dibayar. Begitulah kita juga dengan pemerintah. Kalau PBB-nya belum dibayar berapa puluh tahun juga akan tetap ditagih dan dihitung, karena memang itu adalah kewajiban. Duit orang, hak, kewajiban kita kepada negara dia. Maka bagaimana kita harus balikin. Bagaimana kalau butuh qiyamnya, udah meninggal, jadi barang warisan, kasih sama ahli warisnya. Dia udah pulang ke Jawa, emang dia warteg orang Tegal, dia paranin dia ke Jawa. Wajib hukumnya yang kayak begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, seminggu sebelum meninggal dunia, Nabi pidato, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, man kana indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu al-ana qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Wahai kaum muslimin, siapa yang pernah ngambil barang orang, ngambil mangga orang, ngambil nangka orang, ngambil jeruk orang, ngambil duit orang, maka ayo buru-buru minta halal sekarang di dunia sebelum nanti di akhirat. Kalau di akhirat udah enggak ada duit, maka kalau di akhirat, maka caranya bakwan 1 bakal dibayar dengan solat kita 1000 rakaat. Buat dia ya, dari yang diterima akan jadi rugi. Kalau nanti di akhirat, di dunia duit 1000 yang kita colong akan diambil ama yang mempunyai duit seukuran 1000 rakaat solat paling dikitnya. Bagaimana kalau miliaran? Tinggal dihitung yang kayak begitu. Maka kita pikirin, daripada kita mikirin yang enggak jelas, yang bakal jadi puyang-puyang. Begitu mikirin politik nih bagaimana, mikirin ini aja dulu dah. Biarin politik itu urusan mereka pada. Terserah saudara mau pilih Anies, itu mah terserah saudara, hak saudara. Kita tidak bisa larang-larang. Saudara mau pilih Muhaimin, itu juga hak saudara, terserah saudara. Pokoknya kita mau pikirin taubat saja. Ini penting buat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus taubat dari dosa-dosa kita sebelumlah kita balik kepada Allah, dan wajib hukumnya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dosa
lebih berharga di mata kita sampai kita enggak mau bertaubat? Dari mana kewajiban bertaubat? Di dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai orang mukmin dalam berbagai tingkatan-tingkatannya. Kita belum berbicara suluk, tapi berbicara tingkat dasar. Tingkat dasar itu tobat dari dosa besar, tobat dari dosa kecil. Ini tingkat dasar. Habis ini bakal tobat dari yang makruh, tobat dari berlebih dari yang mubah, tobat daripada enggak zikir sama Allah. Ini kelas-kelas yang lain yang pada bukan materi dasar kita dalam ilmu tasawuf dasar. Karena kelas kita masih kajian kelas-kelas yang masih dasar dari berbagai tingkatan taubat dalam kacamata agama. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, bahkan banyak ulama hadis riwayatkan kata Rasulullah, tubu ilallah, ayo muslim bertaubat kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi kulla yaumi atamar, saya ini bertaubat setiap hari 100 kali. Taubat dari apa itu Nabi? Bukan tingkatan rendah. Taubat dari dosa besar, Nabi tidak ada dosa. Dari kecil sampai wafat. Dosa kecil, Nabi tidak dosa. Taubat dari yang makruh, Nabi tidak pernah mengerjakan yang makruh. Sebab fi'lul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dairun bainal wujub wal mandub. Pekerjaan Nabi Muhammad dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kisarannya kalau enggak wajib sunat, wajib sunat. Taubat dari yang makruh bukan, taubat dari yang mubah juga bukan, tapi taubat khawatir 1 detik lupa sama Allah. Kekhawatiran itu yang mendatangkan Nabi bertaubat, dan ini tingkat taubat pada puncak tingkat pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bermacam-macam. Jadi ada taubat berkelas, ada yang taubat daripada meninggalkan solat berjamaah, dia bertaubat tidak sedikit. Ada orang enggak berjamaah solatnya, maka solat isanya 4 rakaat dikali 27 kali 100 berapa itu ya, 100 lebih itu rakaat. Karena berjamaah 27 rakaat, maka solat isya 4 rakaat diulang sampai 27 kali sebagai taubat dia meninggalkan daripada berjamaah. Saking nyeselnya kayak begitu. Kalau kita seboro 27 kali, nyesel aja kagak. Emang karena kita masih jauh kelasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan bagaimana seorang muslim harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslim dalam berbagai tingkatannya dia diwajibkan oleh agama untuk dia bertaubat kepada Allah. Bagaimana untuk bisa mendorong pribadi yang mau bertaubat? Pertama, dia harus mengingat betapa dampak buruknya dosa, membuat hitam di hati, membuat nama berubah daripada mukmin kamil menjadi mukmin fasik. Bagaimana hatinya bahkan banyak bintik-bintik hitam, bagaimana matanya dilarang untuk memandang Al-Quran, bagaimana kakinya dilarang untuk menginjak masjidnya Allah, dan seterusnya. Ini dampak-dampak buruk daripada dia untuk malasnya bertaubat. Maka kalau kita ingat dampak-dampak buruk yang menjadi kita penghalang untuk dekat dengan Allah, maka akan terdorong pada diri kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, betapa beratnya siksaan Allah. Nantilah kalaulah kita tidak sholat, bagaimana dikubur nanti bakal dipancung oleh malaikat dengan palunya yang diangkat orang sedunia enggak kuat. Bagaimana tubuh kita yang lemah ini, bagaimana ngadepin nerakanya Allah nanti di akhirat. Apa yang kita mau bakal ditanya, dan pertanggungjawaban kita ngadepin pertanyaan Allah, ngadepin adab Allah dengan nerakanya yang amat sangat pedih, dengan badan kita yang sangat lemah karena gigitan nyamuk aja sakit. Bagaimana dengan palunya daripada malaikat Zabaniyah
Itu apa yang kita mau bawa di akhirat nanti? Dikubur, istri kita nggak ada yang paling kita sayangi, anak kita nggak ada. Siapa yang bisa nyelamatin kita kalau kita nggak taubat? Sekarang waktunya, dan Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat selama nyawa masih dikandung badan. Innallaha Subhanahu wa taala yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugharghir. Kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan terima taubatnya seorang hamba selama nyawa belum ada di tenggorokan. Sebelum mati kelihatan dia mau balik sama Allah, Allah masih terima untuk dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dulu-dulu malas ibadah, udah tua juga kita enggak mau dekat dengan Allah. Ada apa dengan diri ini? Maka kesempatannya sekarang, sebelum nanti kematian akan datang kepada kita. Yang hari ini orang-orang mati menyesal, merindukan hidup, dan kita masih ngalamin hidup. Yang orang di rumah sakit merindukan dia sehat, dan kita sekarang ngalamin sehat. Yang di penjara merindukan kebebasan, dan kita sekarang ada dalam kebebasan. Kalau kemudian kita tidak mau balik sama Allah, tidak mau dekat sama Allah, apakah lebih berharga daripada dosa dibanding surganya Allah Subhanahu wa taala? Betapa Nabi Muhammad sebagai nabi panutannya, dia bertaubat 100 kali. Kudunya kita harus ribuan kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa dan nista yang dilakukan oleh kita. Maka orang yang akalnya sehat, umurnya 15 tahun ke atas, wajib hukumnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik daripada dosa besar maupun dosa kecil. Adapun orang yang tingkatan tinggi, taubat dari lalainya hati. Yang tingkatnya tinggi, taubat daripada kurangnya dia berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang soleh tempo dulu pakai sendal pakai kaki kiri dulu, lupa dia bertaubat kepada Allah sampai ngirim beras tonan sedekah sama fakir miskin karena udah melanggar ajaran Nabi Muhammad. Itulah tingkatan bagaimana mestinya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita banggakan dalam hidup kalau kemudian kita balik kepada Allah dalam keadaan kotor? Bukankah Al-Qur'an menjelaskan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat harta benda, keluarga, anak, kecuali dia harus balik sama Allah membawa hati yang selamat daripada dosa-dosa batin, dan tentu badan yang selamat daripada dosa-dosa lahir. Maka wajiblah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini wajib. Menunda-nunda taubat merupakan kemaksiatan besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang pandai bertaubat, dan taubat dengan penuh keseriusan, taubatnya diterima oleh Allah, dan kita dijadikan orang yang boleh dekat dengan Allah, boleh intim dengan Allah, boleh akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.